Halo, di sini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya semua orang pernah alami deh. Berurusan dengan orang yang ngeyel dan gak mau ngaku salah, padahal jelas-jelas mereka keliru. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda debat sama orang yang PD-nya selangit, padahal argumennya sama sekali nggak masuk akal? Situasi di mana fakta-fakta udah nggak penting lagi, yang penting adalah keyakinan dirinya. Pepatah lama ini pas banget ya buat ngegambarin fenomena ini. Tapi tahu nggak, ternyata dalam dunia psikologi ada loh istilah ilmiahnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala seseorang waktu lagi kayak gitu? Yuk, kita coba bedah akar psikologisnya. Nah, inilah dia yang disebut efek Dunning-Kruger. Ini tuh sebuah bias kognitif. Gampangnya gini, orang yang kemampuannya rendah di satu bidang justru sering banget ngerasa jago banget di bidang itu. Kenapa? Ya karena mereka saking nggak kompetennya, sampai nggak sadar kalau mereka itu nggak kompeten. Ini nih yang aneh sekaligus menarik. Paradoksnya tuh di sini. Puncak kepercayaan diri seseorang itu justru muncul pas pengetahuannya lagi di titik paling rendah. Beda banget kan sama pakar sejati kayak Albert Einstein. Beliau justru sadar makin banyak belajar, makin kerasa banyaknya hal yang belum diketahui. Inilah yang namanya kerendahan hati, bukan pede yang kebablasan. Dan masalahnya, fenomena ini nggak cuma soal individu loh. Di zaman sekarang, yang sering disebut era pasca kebenaran, efek ini makin menjadi-jadi. Emosi seringkali lebih didengar daripada fakta. Terus, ada berita palsu di mana-mana. Belum lagi ruang gema di media sosial yang isinya cuma orang-orang yang setuju sama kita. Semua ini bikin kita makin susah buat lihat dari sudut pandang lain. Oke, kita udah paham nih kenapanya. Pertanyaan berikutnya, terus kita harus gimana dong? Nah, ada beberapa sumber yang menawarkan 3 cara, 3 pendekatan yang beda banget buat merespons situasi kayak gini. Cara yang pertama, kita sebut aja pendekatan langsung. Ini strategi 5 langkah, biasanya dipakai kalau kita benar-benar butuh orang itu berubah. Pertama, bahas kesalahannya secara spesifik. Kedua, ngomongnya to the point, jangan muter-muter. Ketiga, langsung sikat begitu masalahnya muncul. Keempat, kalau mentok, coba libatkan orang lain yang dia segani. Dan terakhir, kalau semua cara udah dicoba dan nggak berhasil, ya udah tinggalin aja. Tapi kan, pendekatan yang konfrontatif gitu nggak selalu jadi jawaban terbaik ya. Apalagi kalau kita berhadapan sama orang yang emang beneran nggak tahu, bukan keras kepala. Nah, jalan yang kedua ini beda banget. Koreksi dengan lembut. Ini soal empati dan edukasi. Ada sebuah kisah bijak yang menggambarkan pendekatan ini dengan sangat baik. Jadi, waktu ada seorang badui buang air kecil di masjid, para sahabat langsung marah. Tapi apa kata Nabi? Biarkan dia selesaikan dulu. Setelah itu, baru beliau menjelaskan dengan halus kenapa masjid itu tempat untuk berdoa dan berzikir. Hasilnya, orang itu jadi teredukasi, bukan merasa dipermalukan. Oke, sekarang kita masuk ke jalan yang ketiga, jalan terakhir. Ini buat situasi di mana kata-kata selembut apapun udah nggak ada gunanya lagi. Terus gimana kalau orangnya ini bukan cuma nggak tahu, tapi emang ngeyel, suka debat, dan sama sekali nggak mau dengerin? Ini nih, skenario yang paling bikin frustrasi. Dan butuh strategi yang sama sekali beda. Nah, ada sebuah kisah dari filsuf dan dokter hebat Ibnu Sina yang bisa jadi pelajaran penting. Jadi suatu hari, beliau ngasih tahu seorang pria supaya jangan mengikat keledainya dekat-dekat sama kudanya. Tapi peringatan itu diabaikan. Ya, bisa ditebak kan apa yang terjadi? Kudanya nendang keledai itu sampai cedera. Pemiliknya marah besar, terus dia nyeret Ibnu Sina ke hakim, minta ganti rugi. Di pengadilan, hakim nanya ke Ibnu Sina gimana ceritanya dari versi dia. Dan disinilah bagian yang menarik. Ibnu Sina cuma diem, nggak ngomong sepatah kata pun. Hakimnya jadi bingung terus nanya ke si pemilik keledai. Dia ini bisu ya? Pria itu langsung nyaut. Enggak, tadi dia ngomong sama saya. Dia bilang, jauhkan keledaimu dari kudaku, supaya tidak ditendang kudaku. Nah loh. Tanpa sadar, karena marahnya, pria itu justru mengulang persis peringatan yang dikasih Ibnu Sina. Dia jadi saksi buat kebenaran Ibnu Sina sendiri. Jadi poin pentingnya di sini adalah, dengan diam, Ibnu Sina membiarkan kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Ini bukti kalau kadang, respons terbaik itu justru adalah nggak merespons sama sekali. Oke, kita udah punya 3 jalan yang beda banget nih. Terus, gimana cara kita milih mana yang paling pas? Yuk, kita rangkum lagi. Tabel ini bisa jadi panduan simpel. Pendekatan langsung itu dipakai kalau perubahan emang penting dan orangnya kelihatannya masih mau dengar. Pendekatan lembut cocok buat ngadepin orang yang beneran nggak tahu. Dan terakhir, diam adalah pilihan paling bijak kalau debat itu udah jelas-jelas sia-sia dan nggak akan kemana-mana. Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang paling menantang. Dari tadi, kita banyak membahas soal orang lain.
Tapi kebijaksanaan terbesar adalah saat kita berani mengarahkan cermin itu ke diri kita sendiri dan bertanya, gimana caranya kita sadar kalau jangan-jangan kitalah yang lagi berdiri di puncak keyakinan buta itu?